Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ikhwafillah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di tarbiyah kita serial Ramadan edisi ketiga. Nah, tarbiyah serial Ramadan edisi ketiga ini kita akan membahas suatu topik yang menarik, yaitu saum membentuk sifat. Nah, sebetulnya kalau kita perhatikan ya baik-baik antara tema edisi pertama dengan tema edisi kedua kemarin, sangat erat kaitannya dengan tema yang ketiga ini. Nah, kalau di edisi yang pertama itu, kita membahas tentang saum punya tujuan, yang lebih membahas materinya itu kayak menekankan agar kita punya fokus terhadap untuk apa sih kita saum gitu. Nah, kemudian tema yang kedua kemarin itu adalah saum Rasulullah. Jadi ketika kita sudah punya fokus untuk apa saum, nah jadi cara melaksanakannya atau tutorialnya itu ala Rasulullah. Nah, kemudian seiring kita fokus terhadap tujuan saum dan melaksanakan saum ala Rasulullah, maka itu akan merubah perilaku kita, akhlak kita, kedisiplinan kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan saum membentuk sifat. Nah, sekarang saya ingin ke Kak Panji dulu. Nah, gimana, Mangga dipersilakan, Kak Fadol. Ya, Tasan. Alhamdulillahirabbil alamin allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di mana atas izinnya, hidayah taufiknya, di pagi yang berkah ini kita masih bisa menyempatkan untuk sedikitnya yang ngobrol tentang ilmu-ilmu gitu ya. Dan mudah-mudahan tarbiyah edisi ketiga di bulan suci Ramadan ini menjadi ilmu yang manfaat, dan khususnya saum ini bisa membentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, bicara mengenai saum membentuk sifat ya, itu perlu kita bahas juga rasanya. Karena kan soal tema-tema saum gitu, baik itu cara sahur, cara berbuka, amaliyah-amaliyah apa yang dikerjakan di bulan ini, terus bab tentang Allah melipat gandakan pahalanya, kan pembahasan seperti itu sudah kita paham tentu, dan sudah banyak para ustadz-ustadz di masjid-masjid menyampaikan hal itu, banyak sekali. Nah, kita ini ya pengen sedikit berbeda ya. Saum membentuk sifat. Betul kata Teh Sani tadi, kalau kita kaitkan antara tema yang pertama, kedua, dan sekarang, berikutnya juga nanti yang keempat, itu sebetulnya nyambung ya. Kalau yang pertama itu saum punya tujuan agar jelas titik fokus kita itu untuk saum itu untuk apa sih ya, untuk takwa gitu ya. Tercantum di Quran surat Al-Baqarah 183 di akhir ayatnya, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, fokus kita ke sana, ke takwa ya. Kemudian setelah kita menentukan titik fokus, jalannya bagaimana? Caranya bagaimana? Caranya ya saum ala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga, saum membentuk sifat. Nah, berkat fokus kita ke takwa, terus menjalankan saum ini ala Rasul Shallallahu alaihi wasallam, berarti semua itu akan membentuk karakter, membentuk sifat ya, membentuk pribadi kita menjadi yang lebih baik. Itu tahapan-tahapannya. Jadi nyambung gitu antara tema 1, tema 2, dan tema 3, termasuk nanti tema 4 ini masih nyambung. Jadi nggak pecah. Jadi kalau misalkan masih kurang paham, silahkan diputar ulang di YouTube ya. Pembahasan pertama, yang kedua, dan ketiga, insya Allah ini nyambung. Nah,
Sebagaimana yang kita yakini bahwa syariat Islam ini ya dibangun di atas kebenaran. Sebagai bukti, misalkan kalau kita mencari kesalahan-kesalahan dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi, maka kita tidak akan pernah menjumpainya. Bahkan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir itu mencoba mencari kesalahan-kesalahan dalam Al-Quran, tetapi sampai saat ini pun tidak ada yang bisa menemukan kesalahan-kesalahan dalam Al-Quran. Apapun yang Al-Quran jabarkan, aturan apapun yang ada di dalam Al-Quran itu sangat terbaik untuk kehidupan manusia, kemaslahatan manusia. Gitu. Contoh misal, sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu tidur miring kanan misalnya. Kita contoh nih cara tidur Rasul itu. Nah, apakah tidur miring kanan itu berbahaya bagi kesehatan? Ternyata tidak kan? Setelah diteliti oleh para ahli, tidur miring kanan itu ternyata sangat baik untuk kesehatan, untuk organ pencernaan. Ya, kalau Nabi kan dulu nggak ada alat penelitian, nggak ada alat medis, tapi udah tahu, tapi tidurnya ke kanan. Dan terbukti sekarang kita kalau tidur miring ke kanan sehat. Nah, ini contoh bahwa ternyata baik di Quran ataupun di sunnah, yaitu perbuatan Nabi, ya, tata cara kehidupan Nabi, tidak akan pernah salah dan tidak akan pernah bertentangan dengan kesehatan, dengan kemanusiaan gitu pokoknya. Seperti hukum-hukum dalam Islam itu kan tidak buruk bagi manusia. Kenapa bisa seperti itu? Karena produk Allah. Karena itu buatan Allah, ya murni yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu yang terbaik untuk kita. Di berbagai aturan, berbagai syariat, berbagai aturan yang ada di dalam syariat Islam ini itu Allah ciptakan ya dengan sebenar-benarnya. Jadi tidak asal-asalan gitu ya. Nanti langsung direkam aja ya. Tidak asal-asalan. Nah, coba kita lihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 120 ya. Di akhir ayatnya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masuk lagi. Nah, bentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna hadzallahi huwal huda. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyi wala nasir. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Petunjuk Allah, syariat Allah ini yang benar gitu. Ya. Ini yang benar gitu. Kemudian kita bahas kita tafakuri bersama ya. Apa sih manfaat saum ini ya, kepada sifat kita? Ngaruh nggak ke sifat kita gitu? Menjadi pribadi yang lebih baik atau sebaliknya? Yang pertama, saum melatih kejujuran. Saum ini cuma kita dan Allah yang tahu kan. Kalau kita mau mengukur saum ini karena Allah atau bukan, gampang. Ya. Tinggal berbohong aja kalau ke orang lain ngaku saum padahal sebetulnya enggak gitu. Jadi saum ini nggak bisa disombongin gitu. Bahkan dalam pembahasan kemarin kan, makna saum hanya untukku, kata Allah, itu makna hadis itu apa sih? Salah satu maknanya adalah karena saum adalah ibadah yang tidak akan terkena penyakit ria atau sombong. Karena nggak ada yang bisa disombongin saum ini. Nggak ada yang bisa disombongin gitu. Karena ya kalau nggak saum juga nggak akan ketahuan, tinggal makan sembunyi. Nah, ini melatih kejujuran. Ya. Sifat kejujuran dalam diri kita. Saum ini melatih kejujuran. Coba, kita jujur nggak di saum ini? Kalau
kita saumnya masih bohong-bohong sama Allah, ya, ya berarti masih belum jujur. Tetapi alhamdulillah kita semua, masya Allah, tabarakallah, kita termasuk orang-orang yang jujur gitu. Jadi saumnya sudah benar-benar bukan kayak anak kecil lagi, apa bukan bukan kayak anak kecil, maaf. Saumnya yang masih ngagodin gitu. Ngagodin ya, yang masih ada pura-puranya gitu. Alhamdulillah enggak. Kita termasuk orang-orang yang sudah punya inisiatif sendiri untuk jujur gitu. Nah itu ya, jadi pertama, saum melatih kejujuran. Maknanya saum ini tidak bisa disombongin, tidak bisa terkena penyakit ria, karena hanya kita dan Allah saja yang tahu. Ini akan melatih kejujuran. Sifat kejujuran akan tertanam dan ini akan menjadi kebiasaan yang bagus dalam kehidupan kita. Yang pertama, sifat kejujuran. Saum akan membentuk sifat kejujuran. Yang kedua, saum melatih kita untuk mengefisiensikan waktu. Kalau misalkan di bulan-bulan yang lain kita ini susah untuk melaksanakan sunnah Rasulullah, tidur gitu ya, tidur tepat waktu, bangun tepat waktu. Tetapi di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk terbiasa dengan rutinitas menjalankan waktu yang baru gitu. Nah, kita tahu kan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bangunnya di awal-awal waktu sepertiga malam dan seterusnya Nabi melek dan tidak tidur lagi. Ini disebutkan misalkan dalam hadis muttafaq alaih ya, dari Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur pada awal malam dan bangun pada penghujung malam. Lalu beliau melakukan sholat. Ini satu hadis yang memberikan keterangan kepada kita bahwa Rasul itu tidur awal malam dan ujung malam. Coba, sehat nggak? Ya pasti sehat. Ini contoh terbaik nih. Nah, di saum ini bisa kita praktekkan. Gitu. Ya, contoh misalkan udah buka ya, udah berbuka puasa. Terus tarwih. Ya, sibukkan dengan sholat isya, kemudian sholat tarwih. Terus jam 9, jam 10 sudah ngantuk. Ya, tidur. Terus nanti jam 3, jam 4 bangun. Ya, kan kalau di bulan-bulan yang lain ya masih bebas gitu gimana. Tetapi di bulan Ramadan ini kita dituntut untuk melaksanakan sahur ya, jam 3 jam 4 harus sudah bangun, kemudian sholat subuh berjamaah di masjid misal, kemudian nanti saum sampai nunggu berbuka dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini akan melatih kita untuk mengefisiensikan waktu, sehingga dengan cara seperti ini kedisiplinan, sifat tanggung jawab ya, disiplin ya, ini akan terbentuk dalam diri kita. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, saum mengatur masuknya makanan atau minuman dengan porsi yang pas, cukup gitu. Dengan cara seperti ini kita terlatih agar tidak rakus ya. Sifat kesabaran, ketenangan akan lebih kuat. Misalkan kan kalau kita berbuka nih, kan kalau kita siang tuh segala pengen gitu, makanan ya, apa teh, minuman, wah pengen ini pengen itu. Tetapi pas maghrib waktunya berbuka, baru air segelas bukan gelas, air segelas, kemudian baru bala-bala, terus cireng juga sudah engap gitu. Nah ini melatih kesabaran. Walaupun nafsu kita masih pengen banyak makan, tapi perut sudah tidak tertampung. Disinilah bahan tafakuran untuk kita bahwa ternyata saum melatih kesabaran. Saum melatih kesabaran agar kita ini bisa mengatur dengan baik masuknya makanan atau minuman dengan porsi yang pas dan cukup. Jadi jangan semua dimasukin. Kalau misalkan kita punya menu berbuka ini 5 macam, kalau kita pasti langsung mikir tuh di situ, kalau kita makan salah satunya langsung dihabisin, nanti yang lain nggak akan kemakan misalkan. Ya ini sedikit, ini sedikit, ini sedikit, biar semuanya kemakan. Nah ini latihan, sebetulnya ini melatih diri kita agar bisa mengatur, memanajemen makanan atau minuman yang masuk. Nah, sifat apa sih yang akan muncul dari perbuatan ini gitu ya?
Sifat apa yang akan muncul? Ini sifat kesabaran, ya. Sifat kesabaran, kemudian berpikir sebelum bertindak, itu akan tumbuh dari sini gitu. Karena eh, dengan kita melaksanakan saum ini bisa memanajemen sifat-sifat itu. Nah, dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 3309, ini dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah. Gini bunyi hadisnya. Tidaklah seorang manusia memenuhi satu wadah yang lebih berbahaya dibandingkan perutnya sendiri. Ya. Sebenarnya seorang manusia itu cukup dengan beberapa suap makan yang bisa menegakkan tulang punggungnya, namun tidak ada pilihan lain, maka hendaknya sepertiga perut itu untuk makanan, sepertiga yang lain untuk minuman, dan sepertiga terakhir untuk nafas. Dibagi-bagi gitu. Jadi jangan semuanya untuk makanan, nanti pas mau minum ngap gitu, atau minuman dulu nanti pas makanan ngap. Intinya mengatur. Nah, itulah 3 poin yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini ya, yang pada intinya saum ini bukan hanya mendapatkan pahala saja, ampunan saja, tetapi dari segi membentuk sifat pun juga bisa ya. Kalau asal dengan syarat kita dari awalnya fokusnya ke takwa, kemudian saumnya ala Rasulullah, insya Allah pasti saum yang kita laksanakan ini akan membentuk berbagai kepribadian yang baik gitu. Nah, amal ibadah apapun gitu, sebetulnya yang ada di syariat Islam ini gitu, ini akan membuat pribadi kita jadi lebih baik, sifat-sifat baik akan tumbuh dalam diri kita. Apalagi jika kita sering bertemu bulan Ramadan, pasti akan semakin terlatih ya. Sebetulnya kalau kita menjalankan apapun yang ada di syariat Islam ini, insya Allah pasti akan merubah diri kita menjadi lebih baik. Maka dari itu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-menerus memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar tentang syariat ini, yang tiada lain itu adalah benar buat kita, baik bagi kita, dan bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Ketesani dulu. Mungkin segitu dulu poinnya. Baik, terima kasih Kak Panji. Masya Allah sekali pemaparannya ya. Jadi saum itu tidak hanya membuat kita mendapatkan pahala ya, tapi juga melatih sifat baik itu kejujuran, terus juga kedisiplinan dan kesabaran ya. Nah, baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan barangkali dari Kang Cahya atau Afahmi atau Teh Alia dan Teh Silma ada pertanyaan, boleh untuk ditanyakan. Yo Cahya, ayo. Oh, Afahmi lah. Kamu dimakan berapa per hari? Lebaran seberapa hari deh gitu pertanyaannya. Alhamdulillah Lebaran 2 minggu lagi ya. Oh iya. Tapi mudah-mudahan iya Pak, pertanyaan teteh kumaha ya kan saumnya ya. Si pidiah teh kan menurut ukurannya teh sesuai yang kita makan kan. Mohon Ya, mohon tuh ini ya. Porsi makanan misalkan 12.500, 10.000 lah misalnya, umumnya segitu kan sehari teh. Ya. Makanya seru yang jakat ya kamu. Enggak lah beda. Makan dihitungnya tinu makan. Makan kamu pidiah mah. Lamun zakat makan 2,5% dari penghasilan kan. Ya, lamun zakat penghasilan. Ya. Pidiah mah tinu ya. Makan. Ya, maaf di luar tema. Iya. Teman-teman. Iya. Bisi aya nu bade fidyah kan, jadi terwakili ku teteh gitu. Alhamdulillah. Iya tuh. Enggak beda. Mangga nu bade naros. So.
Naros nomor sepatu. So, ukuran kaos M. Ya narosnya. ya, enggak. Enggak. Sok. Kan tadi teh saum teh melatih kesabarannya. Tapi banyak mau saya lihat gitunya. Mungkin banyak dehnya. Banyakan gitu. Di bulan Ramadan doang untuk sabar teh, tapi setelah bulan Ramadan selesai gitu sabar dikit. Nah supaya orang teh terus gitu istiqomah gitunya sabar teh untuk hanya di bulan Ramadan boleh nahan makan atau lain lah yang dan sebagainya. Justru di bulan-bulan selanjutnya juga bisa istiqomah gitu sabar teh. Iya. Ya karena dah saya mah puasa jadi nama bisa sabar, tapi amun kayak bulan-bulan biasa udah tetap puasa. Iya. Bebat gitu kadang orang itu gitunya. Begitu. Kan antara di bulan Ramadan ini kan antara jam makan atau minum jeung jam saum lobaan banyakan mana pasti kan jam saum nanya jam imsak jam saum kalau hakikat arti dari imsak itu kan menahan diri. Harusnya setelah lepas bulan Ramadan ini kita tuh terbiasa untuk menahan dirinya karena sering menahan diri selama 1 bulan. Jadi di bulan yang lain harusnya bukan malah semakin tidak sabaran tentang makanan tentang apapun, harusnya semakin membentuk sifat imsak dalam diri kita, sifat menahan diri dalam diri kita. Kenapa bisa seperti itu? Bisa jadi tidak sabaran setelah bulan Ramadan ini. Karena gini, kita ini mungkin niatnya yang harus diperbaiki bahwa sebetulnya fokus kita takwa ya gitu. Jadi kita sabar karena dalam rangka taat kepada Allah, ya, menjaga pola hidup yang sehat dalam rangka taat kepada Allah. Gitu. Jadi niatnya itu niatnya saumnya niat saumnya dikesanain gitu. Takwa dulu jika fokus tadi kan takwa. Terus menjalankan saum ala Rasulullah. Kalau 2 itu dijalankan, insya Allah selepas bulan Ramadan ini kita akan terbiasa untuk menahan diri. Sifat imsak akan tertanam. Nah, kalau kebanyakan orang-orang misalkan setelah bulan Ramadan ini malah lepas seperti kuda liar gitu, mau berubah-ubahan kemana, yaitu ada masalah dengan niat, ada masalah dengan fokus itu teh, dengan fokus. Kecuali kalau kitanya fokus bahwa saum ini untuk membentuk takwa, terus teh selama 30 hari ini, selama 1 bulan Ramadan ini kita full niatnya untuk melatih kesabaran karena Allah gitu. Insya Allah mual abrug-abrug ganting siga kudang kenan tas kalau Ramadan ya. Wah. Betul. Intinya ilmu deui nya eta. Berarti niat intinya nya diperbaiki niat. Dari awal lah niatnya benernya. Nya. Harusnya kan sok we di antara jam makan atau minum ya, jam berbuka dengan jam menahan diri yaitu imsak kan banyakkan imsak. Imsak kan dari awal azan sampai maghrib. Jam makan mah kan cuma sebentar dari setelah maghrib sampai nanti subuh kan. Harusnya lebih banyak ya, lebih ini menahan dirinya gitu. Lebih kuat menahan dirinya. Barina oge enak berbuka ada maghrib. Paling makan mah cuma sampai jam 10 kan mau mungkin sambil tidur. Mumpung bisa yuk asupkan kafe kan nggak mungkin begitu. Intinya kan lebih sebentar kan. Nah, harusnya itu membentuk sifat imsak. Jadi imsak teh ulah saukur pas sebelum azan ukul geus imsak cenah. Kita harus imsak setiap saat di bulan Ramadan ini. Pas waktu saum kita harus imsak menahan diri.
Lamun imsak kan dalam pikiran kita tertanamnya imsak teh wah suara sirine gini lamun di kita mau wih jauh itu imsak. Terus imsak teh waktunya beres makan nggak seperti itu. Imsak tuh menahan diri, ngerem gitu. Harusnya itu terbawa nanti pas bulan Ramadan teh harusnya terbawa gitu. Harusnya terbawa. Jangan sampai setelah bulan Ramadan ini seperti kuda yang abrug-abrugan gitu. Ya mudah-mudahan ya insya Allah kita tidak seperti itu, mudah-mudahan. Lagi latihan kan, namanya latihan pasti perlu proses dan mudah-mudahan kita terus disibukkan untuk berlatih gitu. Itu mengapa Jadi kumaha memang pertanyaannya bisa dibilang aneh ya, terlucu ya. Apakah karena imsak berupa sirine, panggilan orang? Menurut saya di dalam hati saya sendiri saya merasa risih. Apakah itu bertentangan nggak? tidak salah, karena kalau masalah menit-menit imsak itu kan ijtihadnya para ulama agar tidak terlalu nyerempetin ke azan gitu, agar misalkan 10 menit atau 5 menit sebelum azan itu kan udah ada pemberitahuan imsak batas ya, menahan diri di situ biar enggak ada kejadian pas kita lagi makan azan gitu, wah nanti kumaha nggak minum. Tapi kan dengan adanya jam imsak memang efektif positifnya teh biar kita ada terkontrol lah gitu. Cuman bukan berarti imsak itu jam imsak itu adalah waktu imsak itu waktunya berhenti untuk makan ya. Kalau selama belum azan ya makan saja, itu hanya pemberitahuan saja gitu. Tetapi hakikatnya kan ada hadis Rasul di mana kita istilahnya pas lah keadaannya makanan masih di tangan atau di mulut kan sunahnya dihabiskan helanya. Mohon. Ya. Ya udah paling gitu aja berarti. Kalau pertentangan enak, aduh iya saya diingetan wae ya gitu. Udah apa lah tuh. Ya lihat jamnya. Mungkin itu sebagai latihan kesabaran juga sih. Bisa. Ya. Diambil positif. Kalau diambil positifnya itu ya sebagai kesabaran. Ya, terima kasih. Mangga Nusanesna. Enggak, silakan. Silakan, ayo. Mau kena 50. Baju koko 60. Kopea 5.000. Cukup mahal 5.000. Siapa sok? Teh Alia, Teh Sani, Teh Silma. Ayo ibu-ibu. Ayo ibu-ibu. Sebelum ngubah wadah. Sebelum gegeroh. Nah itulah membentuk sifat. Anu disampaikan itu lupa deh namun. Nyambung tadi yang acah ya. Jadi sebenarnya nahanlah sama dengan dosa juga kan ya. Apanya ya? Misalnya kayak gini. Seseorang berniat bermaksiat tapi setelah waktu berakhirnya puasa ya, karena maghrib. Itu kan masuk dosa kan? Iya. Jadi saya pribadi jadi enggak mikir ke depan, aduh nanti saya habis puasa saya bakal gini-gini, emosi saya justru nyampe ke puasa oge alhamdulillah merasa seperti ini saya nyampe ke waktu Ramadan juga kayak sedih gitu. Alhamdulillah banyak mendengar hadis hadis sama meme yang tulisan mudah-mudahan Ramadan ini umur saya kan nyampe gitu kan. Nah makanya berarti benar juga menurut niat ya yang
kan ya. Jadi setelah habis puasa, grafik keimanan sama ketakwaan kita lebih terkontrol ya. Amin. Karena Ya kan paling penambahan aja itu mah. Saya pribadi itu pengalaman. Jadi nggak mikirin habis puasa, lu gini nggak. Udah usia saya nyampe di puasa tahun ini juga udah merasa saya pribadi merasa alhamdulillah bersyukur banget. ya, karena sebuah keyakinan itu, keimanan itu akan merubah kebiasaan. Jadi kalau imannya kita kuat ya, itu dari niat kan cikal bakalnya iman itu kan. Iya, betul. Kalau saum ini kita jalani dengan benar-benar niat gitu, kan imanan wahtisaban ya, maka ini akan membentuk kebiasaan-kebiasaan. Kayak kita kalau udah mencintai sesuatu lah misal, pasti rasa cintanya itu akan merubah kebiasaan kita. Ya, cinta apapun itu, cinta apapun entah kepada pasangan misalkan, itu akan merubah kebiasaan hidup, akan terdorong lagi, termotivasi lagi. Termasuk ya kalau kita dalam bab keimanan misalkan, keimanan ini akan membentuk atau menuntun kita untuk menjadikan kebiasaan-kebiasaan yang positif, yang bagus gitu. Jadi intinya dari fungsi lain dari syariat Islam ini adalah ya membentuk pribadi kita yang baik-baik. Coba lihat ya kisah-kisah Rasul, para sahabatnya ya, radhiyallahu anhum, itu orang-orangnya kan masya Allah secara akhlak mulia banget ya, secara kesuksesan dunia akhiratnya juga, wah ilmunya juga itu kan dihasilkan karena keimanan yang kuat kepada Allah, sehingga dengan itulah mereka radhiyallahu anhum punya pribadi yang baik. Nah bisa gitu sih ya, karena ikut syariat Islam lo benar. Insya Allah kalau kita benar-benar memperteguh ya keyakinan kita, istiqomah di jalan Allah, pasti pribadi kita akan sedikit demi sedikit akan punya kebiasaan yang baik ya, berubah. Pasti akan di-upgrade, terupgrade, insya Allah. Betul. Insya Allah. Monggo silahkan. Mangga nu sanesna saha tuh nu sanesna daya genepannya. Ibu-ibu dan cerita. Teh Alia ada pertanyaan nggak? Teh Sani ada nggak? Tambahan. Dede ada. Bis apa yang kuat? Sil mananya Sil? Ini tambahan nih. Mangga, sok tambahan terus. Setelah habis lah masa Ramadan ya. Perasaan pengen balik lagi ke bulan puasa atau Ramadan itu mengungkapkan apa itu lah? Sebagai tanda apa gitu? Tandanya. Aduh, hayang bulan puasa gitu kan. Ya. Kalau cinta itu kan pasti ada rindunya. Ya tandanya cinta, tandanya kita cinta nyaman dengan bulan kangen ini. Gitu ya, iya. Kangennya. Iya. Karena kita sudah nyaman karena ya imanan, kenyamanan yang tumbuh dari iman. Pasti ada rindunya. Gitu. Iya. Insya Allah mudah-mudahan. Iya, emang pasti itu mah. Tahun sering depan, gitu, sering setiap lewat habis masa bulan puasa. Mudah-mudahan ya. Kembali lagi. Mudah-mudahan mah. Hari setelah Idul Fitri atau seminggu ya, kali pengen puasa lagi. Mudah-mudahan mah kalau Allah mengizinkan kita sudah merdeka mah nanti ya udah rumah singgah lagi udah terbentuk 10 hari terakhir teh itikaf we. Dunia tinggalkan ya. Mudah-mudahan sampai di tahap itu mudah-mudahan. Nah itu amin ya robbal alamin. Sekarang mah resepnya ngumpul kan itikaf 10 hari terakhir. Iya. Bari udunan iya mamen. Iya. Full 10 hari. Wah, sahur bareng lah. Insya Allah. Ya. Kita tutup saja. Mau tanya. Oh, boleh. Sok.
Gimana? Bagaimana jika tahu masuknya bulan Ramadan setelah sempat sarapan? Misalkan kayak ketika malam seseorang tuh tidak mengetahui bahwa awal bulan Ramadan itu udah tiba ya. Paginya setelah terbangun dari tidurnya dan beraktivitas setelah fajar pertama Ramadan, terus si orang itu tuh sarapan seperti biasa. Beberapa waktu lalu kemudian baru ada yang memberitahu kepadanya bahwa saat itu tanggal 1 Ramadan. Sebaiknya ia langsung berpuasa atau tetap makan seperti biasanya atau digantikan dengan hari yang lain? Ya, sebaiknya langsung berpuasa saja karena itu dijatuhi tidak tahu gitu, tidak tahu. Tapi kalau kita lihat situasi kondisi zaman sekarang, kejadian seperti itu sudah sangat minim sekali gitunya, sudah jarang sekali. Tapi kalau misalkan tidak benar-benar ada kejadian seperti itu, kalau ternyata ya di antara kita ada yang kejadian seperti itu, dilanjutkan saum saja gitu. Tapi kalau nih misalkan ada kan saum itu biasanya kalau kayak kemarin kan Muhammadiyah dengan pemerintah dan Persis itu beda ya. Nah, pertama nih tanggal 2 kemarin Muhammadiyah misalkan. Nah, kita harusnya ada orang yang menginformasikan ke dia ya. Ini udah saum nih tanggal 2. Wah, saya nggak tahu misalkan. Tapi karena ada ijtihad yang besoknya saum, ya udah ikut yang besok gitu. Yang ini nggak usah saum. Kecuali kalau benar-benar sudah satu Ramadannya sama gitu seragam, ya sudah itu masuk madorotnya sahur nawe jam sak itu milik gitu. milik itu milik ngopi sampai jam 7. Iya. Karena ngopi. Ya. Ya, karena gak tahu. Oh ya. Silakan. Pertanyaan tambahan. Sudah, tidak ada lagi? Sudah, ditutup aja lah, banyak cukup. Ya. Dimengerti sekali. Alhamdulillah. Ayo ke tesannya dulu. Ya, Kak. Alhamdulillah ya, tidak terasa kita di penghujung acara. Semoga terbiah serial Parenting Ramadan edisi ketiga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa mengecas keimanan kita dan juga meningkatkan sifat kita yang lebih baik gitu nanti setelah bulan Ramadan. Amin. Baik, selanjutnya kami silakan Apanji untuk memimpin doa sekaligus penutupan. Ya, alhamdulillah, ikhwafillah, hafizakumullah. Intisari dari pembahasan kali ini adalah berbagai macam aktivitas di bulan Ramadan ini ataupun syariat Islam yang lain intinya akan membentuk sifat-sifat yang baik dalam diri kita ya. Yang pertama, yang tema kemarin, ingat fokuskan kepada takwa, kemudian jalankan saum ini sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jalankan. Nah, kedua itu akan membentuk sifat-sifat yang baik dalam diri kita. Dan besar harapannya semoga saum ini menjadi saum yang merubah diri kita menjadi lebih baik ya. Sehingga seperti tadi yang Acahya sampaikan itu, bagaimana caranya agar setelah saum ini punya kesabaran yang kuat, sabarnya nggak rubah, nggak terbawa oleh angin. Ya, intinya perbaiki niat dan jalankan saum ala Rasul. Insya Allah setelah saum ini tidak akan seperti kuda yang dilepaskan gitu, tetapi kita mampu menjadi pribadi yang menahan diri dalam hal apapun gitu, karena berkat dengan terlatihnya di bulan Ramadan ini ya. Kita tutup dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di edisi yang keempat.
Gak ada pertanyaan naon.